Pemilihan umum semakin dekat. Sejumlah bakal calon presiden yang telah dideklarasikan tengah mondar-mandir mencari calon pendamping alias bakal calon wakil presiden, termasuk Ganjar Pranowo yang telah diusulkan PDIP. Wah, lagi sibuk ya? Eits, tapi bentar-bentar. Sebelum ngomongin siapa sosok cawapres yang lagi diincar, kita bahas dulu elektabilitas Ganjar Pranowo. Setelah sekian lama nangkring di posisi teratas, elektabilitas Ganjar mengalami penurunan. Jejak pendapat Litbang Kompas menunjukkan bahwa elektabilitas bakal calon presiden Prabowo berada di urutan pertama dengan raihan 24,5%. Survei yang berlangsung 29 April hingga 10 Mei 2023 itu menunjukkan tiga besar bakal calon presiden masih diisi oleh Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Tingkat elektoral Prabowo meningkat 6,4% dibanding survei yang sama pada Januari 2023. Sementara itu, elektabilitas Ganjar berada di angka 22,8%. Hasil itu menunjukkan penurunan 2,5% ketimbang survei Januari 2023. Alhasil, baca pres yang diusung PDIP turun ke posisi kedua karena disusul oleh Prabowo. Hasil sama juga terjadi pada survei LSI Denny Ja. Jejak pendapat yang dilakukan pada Mei 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar berada di angka 31,9%. Sementara Prabowo Subianto di angka 33,9%. Menurut peneliti LSI, banyak faktor yang mempengaruhi turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo. Sabar ya Pak. Oke, kembali lagi soal urusan pemilihan cawapres. Survei Litbang Kompas juga merilis sejumlah nama yang dinilai cocok mendampingi Ganjar pada kontestasi 2024 mendatang. Ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Prabowo, Erick Thohir, Anies Baswedan, dan sejumlah nama lainnya. Namun, lagi-lagi semua terserah Ibu Mega tentunya. Juga gitu. Jadi memang mazhab di dalam menentukan cawapres adalah bagaimana cawapres itu menopang kemenangan itu iya, bagaimana cawapres itu bisa membantu elektabilitas dan melengkapi elektabilitas, mendongkrak elektabilitas cawapres, tapi tidak serta-merta hanya berdasarkan kepada yang saya sampaikan tadi. Di sisi lain, PDIP membagikan bocoran bahwa ada 10 nama yang menjadi kandidat cawapres bagi Ganjar. Bahkan jumlahnya masih bisa bertambah. Di antara 10 kandidat cawapres untuk Ganjar, dikatakan ada nama tokoh Nahdlatul Ulama di dalamnya. Siapa dia? Belakangan berhembus kabar bahwa tokoh NU yang dimaksud adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Pihak Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sendiri juga telah membeberkan bahwa Nasaruddin Umar sosok yang tengah dibujuk agar mau mendampingi Ganjar Pranowo. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut banyak kalangan masuk dalam daftar cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo, termasuk Nasaruddin Umar. Terkait komunikasi PDIP dengan PBNU, Puan menyebut bahwa PDI menjaring calon pendamping Ganjar dicari dari semua kalangan. Soal Ganjar dan Nasaruddin, ternyata keduanya telah lama mengenal. Hal ini diketahui dari pengakuan Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Nasaruddin merupakan sosok yang karismatik dan punya pemikiran terbuka.
Menanggapi isu dirinya masuk dalam daftar nama cawapres untuk Ganjar, Nazarudin menyebut bahwa ia tak pernah bermimpi menjadi seorang cawapres. Terkait itu, ia juga mengaku belum menjalin komunikasi dengan PDIP. Jangankan komunikasi, ia bahkan mengaku bahwa sejauh ini tak punya hubungan spesifik dengan PDIP. Aduh, mana nih yang benar? Sementara itu, pihak Nahdlatul Ulama menyatakan tak akan ambil bagian dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf menegaskan bahwa NU tidak boleh terseret arus konflik kepentingan. Gus Yahya menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan nama cawapres tertentu di internal PBNU dan tak akan mengajukan kader. Jika ada nama tokoh NU yang terseret pertarungan Pilpres, maka hal itu bukan merupakan keputusan PBNU, melainkan kesepakatan pribadi. Saya pikir besok ini pertarungan cawapres bukan lagi pertarungan antara nasionalis dan religius, tapi akan lebih pertarungan rekam jejak, track record, kompetensi, kapasitas, apalagi generasi Gen Z milenial kita angkanya 60% yang mereka memilih berdasarkan rasional dan psikologis gitu, kritis dan betul-betul memperhatikan track record dan seterusnya. Bahwa NU tetap menjadi rebutan saya pikir oleh calon presiden, apakah itu Anies, mungkin dari Ganjar, tetapi belum tentu sepanjang besok kebutuhan calon presiden tidak lagi blok ideologis. Bisa saja kebutuhan lain adalah track record, rekam jejak, latar belakang kewirausahaan atau pebisnis, latar belakang militer bisa bagaimana pemerintahan yang kuat bisa saja, atau latar belakang yang lain, misalnya kebutuhan capres besok adalah Gen Z, generasi milenial yang 60% yang dianggap pemilih kritis rasional, berdasarkan programatik dan berdasarkan track record dan good looking, bisa saja bukan dari NU, bisa saja.